Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap akal budi kami. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, haleluya, Yesus. Kami bawa persembahan kami, korban syukur kami Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, oh Yesus,
syukur kami. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib namamu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. 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 Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil topiknya adalah keangkuhan. Di dalam Amsal 11 ayat 2 dikatakan demikian. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Sering yang kita alami di dalam pelayanan, juga di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin tidak jauh dari diri kita sendiri adalah sering mendengar atau sering merasakan bahwa keluarga atau sesama keluarga itu sulit sekali berdamai atas masalah apapun itu. Nah, kita belajar hari ini adalah bahwa akar dari sakit hati atau kepahitan itu sebenarnya bukanlah rasa benci atau kesalahan orang lain yang kita hadapi, melainkan sebenarnya itu lebih kepada karena keangkuhan saja. Jadi kita sakit hati atau kita mengalami dengki atau kita marah kepada seseorang bukan karena masalahnya. Artinya gini, bisa jadi dengan masalah yang sama, orang lain tidak merasakan harus kepahitan, tetapi kita merasakan kepahitan. Nah, itu akarnya adalah keangkuhan. Kalau saudara marah atau mengatakan orang lain bersalah, maka sebenarnya kita sedang merasa lebih benar aja. Lebih benar, lebih baik gitu daripada orang itu.
Ya, merasa lebih benar ini adalah salah satu ciri orang yang angkuh sebenarnya. Jadi kalau orang itu dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, dia merasa dirinya lebih layak daripada orang lain, maka dia menjadi orang yang angkuh. Keangkuhan merasa diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Keangkuhan akan membuat sulit seseorang untuk mengampuni karena merasa harga dirinya harus terinjak-injak. Jadi dia merasa dirinya terinjak-injak, dia merasa harga dirinya direndahkan, sehingga dia tidak mampu untuk mengampuni, sehingga dia gampang menjadi marah, sehingga dia sangat mudah bertikai gitu. Maka karena dia merasa di harga dirinya terinjak-injak inilah disebut sebenarnya orang ini di dalam posisi orang yang sedang di dalam keangkuhan. Jadi kalau kita mengoreksi diri kita sendiri, terlalu gampang kita marah, terlalu gampang kita sakit hati, sebenarnya akarnya, seperti saya katakan tadi, adalah keangkuhan di dalam diri kita sendiri. Nah, mengapa Tuhan membenci keangkuhan? Ya, jadi kan tadi ceritanya dalam firman Tuhan bahwa Tuhan tidak suka kepada orang yang angkuh, sebab tidak akan ditemukan pengampunan di dalam keangkuhan. Tidak ada kasih yang mendasari dari sebuah keangkuhan. Tidak ada kasih di sana. Ya. Dan dampak sebuah keangkuhan itu selalu adalah pertikaian dan permusuhan. Makanya Tuhan nggak suka. Ya. Sehingga kalau Tuhan ingin kita belajar selalu rendah hati, kalau Tuhan ingin kita belajar berkuasa, merendahkan hati kita, ya, menahan ego kita, supaya apa? Sebenarnya supaya kita jauh dari keangkuhan. Ya. Tuhan ingin supaya kita tidak terlalu mengasihi diri kita sendiri, sehingga kita gampang memberikan pengampunan. Kalau kita terlalu mengasihi diri kita sendiri, meninggikan diri kita sendiri, melebihi apapun di dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang angkuh. Sulit untuk mengampuni orang lain. 1 Petrus 5 ayat 6 katakan seperti ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi Tuhan mau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, di hadapan segala pergumulan kita. Supaya apa? Supaya pada waktunya Tuhan yang akan meninggikan kita. Itu yang diminta Tuhan. Nah, kalau keangkuhan adalah musuh Tuhan, maka yang diinginkan Tuhan dari hidup kita itu adalah kerendahan hati. Kita tadi sudah belajar keangkuhan akan membuat orang itu sulit untuk mengasihi. Ya. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati. Kalau Amsal 11 ayat 2 tadi katakan, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Artinya, kenapa Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati? Karena orang yang rendah hati sejatinya dia lebih berhikmat, lebih cerdas, lebih pintar daripada orang yang angkuh. Makanya ada pepatah mengatakan seperti padi, semakin berisi, dia semakin merunduk. Orang yang angkuh merasa dirinya lebih pintar, namun sebenarnya dia adalah orang yang bodoh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan mau kita menjadi orang rendah hati? Di Amsal 29 ayat 23, Amsal 29 ayat 23, dikatakan seperti ini. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima ujian. Orang yang rendah hati akan selalu ditinggikan. Pada waktunya pasti akan selalu ditinggi. Pada waktunya akan mendapat pujian. Ya. Kalau seorang yang pintar sekali bermain musik atau bernyanyi, tapi dia bilang, aku sekedarnya saja. Setelah dilihat hasilnya bahwa memang dia pintar melakukan skillnya, menyanyi atau apapun tadi, maka orang akan memuji. Tapi kalau orang bilang dia pintar segala sesuatu, tapi dia sebenarnya tidak bisa apa-apa, maka dia akan menuai cemooh dari orang lain. Ya.
Kalau kita berkata tinggi namun kenyataannya rendah, maka kita akan menjadi bahan tertawaan. Jadi tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak meninggikan diri. Biarlah orang melihat kita menjadi orang yang rendah hati, kita akan menerima pujian. Yang ketiga, di dalam Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ternyata kepada orang yang rendah hati, Tuhan akan berikan berkat berlimpah. Amin. Kepada orang yang rendah hati, Tuhan akan memberikan berkat berlimpah. Kenapa? Karena orang yang rendah hatilah orang yang mau belajar. Karena orang yang rendah hatilah orang yang mau mendengar kata orang. Kalau dia sudah tinggi hati, dia angkuh, dia tidak mau belajar dari orang lain. Nah, orang belajar, dia makin pintar, dia coba sesuatu, dia belajar dari orang lain, maka dia akan menjadi orang yang lebih gampang sukses, lebih mudah sukses dia. Ya. Lebih mudah bertumbuh dia. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dari seorang pendeta, aku udah tahu nih firmannya, itu tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kalau kita manut, kita tahu, siapapun dia yang mengajarkan firman Tuhan, kita mau belajar dengan rendah hati, maka kita akan diubahkan oleh Tuhan. Jadi, di poin ketiga tadi, kalau mau hidup kita lebih sejahtera, banyak belajar, maka perlu kerendahan hati. Menjadi penutup, kesimpulan, saya ambil poin pertama. Akar dari sakit hati dan kepahitan bukanlah rasa benci tadi atau kesalahan orang lain, melainkan disebabkan oleh keangkuhan diri sendiri. Yang kedua, rendah hati akan menuai pujian, kesejahteraan, dan akan mampu mengampuni. Tuhan mau kita belajar menjadi orang yang mengampuni. Mari kita melihat diri sendiri dan merenungkan bahwa penting untuk memiliki roh rendah hati dalam hidup. Amin.